Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, berjumpa lagi dengan saya Pak Anwar, tetap dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana dengan kabar kalian? Sehat kan? Tetap semangat ya dalam belajar, dan dijaga pula kesehatannya agar tidak mudah sakit. Tetap dijaga pola makan dan juga jangan lupa untuk beribadah. Oke, untuk pertemuan kali ini tetap kita akan membahas materi bahasa Indonesia. Dan sebelum kita mulai, yuk kita doa terlebih dahulu ya, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mendapatkan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, langsung saja ya. Bisa kalian persiapkan alat tulis dan juga buku LKS kalian. Kalaupun ada yang penting, bisa kalian catat buat tambahan materi kalian. Oke? Yuk, mari kita simak langsung pembelajarannya. Oke, anak-anak semua, sudah kalian persiapkan kan alat tulis kalian, dan juga dibuka juga ya LKS-nya buat tambahan materi yang ada di LKS kalian. Untuk kali ini kita tetap dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita masuk dalam materi, yuk kita simak pada bagian kompetensi inti dan juga pada bagian kompetensi dasar. Ada pula bagian indikatornya serta tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai menulis dan memperagakan teks prosedur. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, sedikit kita ulangi lagi materi yang kemarin, yaitu secara pengertiannya terlebih dahulu, bahwasanya teks prosedur sendiri adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dari segi struktur teks prosedur sendiri itu ada 4. Yang pertama, bagian pendahuluan. Yang kedua, ada bagian alat dan bahan. Ketiga, ada langkah-langkah. Dan yang keempat yaitu bagian kesimpulan. Pada bagian pendahuluan sendiri itu menyebutkan apa yang dibuat dan dilakukan. Dan bagian ini mencoba menangkap minat pembaca pada produk
atau kegiatan yang akan dibuat panduannya dengan menggunakan pilihan kata agar mampu menarik perhatian. Sedangkan bagian alat dan bahan, teks prosedur cara membuat sesuatu diperlukan alat dan bahan. Misalnya ada resep makanan, entah itu membuat hiasan atau membuat yang lainnya. Alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan produk yang baik. Dan bagian yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkahnya berisi tahapan kegiatan atau urutan kronologis. Dan struktur yang keempat, yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata-kata lain atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan. Contohnya ucapan selamat menikmati keindahan, kenyamanan, kelezatan hasil kegiatan yang dilakukan. Nah, untuk bagian selanjutnya setelah struktur yaitu menulis teks prosedur, yang dimana pada bagian awalnya yaitu ada judul, kedua ada pengantar yang menyatakan tujuan penulis, ketiga bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur, dan yang keempat langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Ketika berbicara judul yaitu dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Dan yang kedua, pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Yang pertama dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Yang kedua dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Ketiga, yaitu ada bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur, yaitu dapat berupa daftar atau rincian dan juga dapat berupa paragraf, serta pada teks prosedur tertentu, misalnya teks prosedur melakukan sesuatu, tidak diperlukan bahan atau alat. Serta yang keempat yaitu langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Yang pertama berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Yang kedua berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan bagian yang ketiga merupakan tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu, entah sekarang, kemudian, atau setelah itu. Dan bagian yang keempat yaitu tahapan yang biasanya dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah. Contohnya tambahkan, aduklah, tiriskan, atau panaskan, dan lain-lain. Untuk bagian selanjutnya yaitu masalah-masalah umum dalam pembuatan teks prosedur.
yang dimana sebenarnya ketika menyusun sebuah teks prosedur itu gampang-gampang susah, karena seringkali orang tidak membuatnya secara optimal, sehingga informasi dan keterangan yang disampaikan terkesan nanggung. Apa saja masalahnya? Bisa kita simak. Yang pertama yaitu bagian pembuatan judul. Jadi untuk memudahkan, bisa diawali dari penyusunan beberapa kata kunci terkait tujuan yang hendak dicapai. Dan masalah yang kedua biasanya tidak rapi, karena susunannya yang acak, mulai dari judul, susunan kata, bahan atau materi, hingga penomoran dalam teks prosedur yang acak. Bagian yang ketiga yaitu bahasanya bertele-tele, di mana masalah yang kerap terjadi bahkan tanpa disadari, banyak yang cenderung lupa bahwa menulis teks prosedur itu bukanlah tindakan mengarang indah. Semua poin dari awal sampai akhir merupakan konten yang memuat informasi terkait tujuan yang hendak dicapai. Jadi, hindarilah penggunaan bahasa yang bertele-tele. Untuk bagian masalah selanjutnya yaitu salah ketik atau biasa disebut dengan typo. Masalah ini sudah jelas dan sekaligus menjadi pengingat untuk selalu mengecek setiap kata per kata yang sudah dituliskan dalam teks. Tapi dari poin ini hendaknya dapat dipahami bahwa ketelitian menulis kata dan susunan kalimat teks prosedur akan membuatnya berkualitas. Dan selanjutnya yaitu bagian tidak memahami isinya, karena di awal sudah terbayang seperti apa konsepnya dan tujuan penulisan dari teks prosedurnya, bahkan dari judulnya pun meyakinkan. Namun pada saat menyusun tulisannya ternyata banyak yang tidak nyambung, bahkan tidak ada kaitannya sama sekali dengan topik yang sedang ditulis. Besar kemungkinan si penulis tidak fokus atau lupa dengan topik yang seharusnya ia tulis. Maka dari itu, inilah pentingnya membuat struktur atau kerangka sebuah teks prosedur. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada pembahasan menyajikan teks prosedur secara lisan. Untuk yang pertama, itu menyajikan teks prosedur cara memasak. Kalian dapat menyampaikan seperti seorang pemandu masak. Dan yang kedua, menyajikan teks prosedur cara menari. Kalian dapat menyampaikan seperti pemandu tari. Serta yang ketiga, seperti pemandu cara membuat sesuatu atau cara menggunakan suatu alat sesuai dengan teks prosedur yang disajikan. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian simak contoh-contoh dari teks prosedur. Contohnya, kerajinan tangan dari botol bekas berbentuk pot bunga. Bisa kalian simak.
Nah, ini adalah cara membuat kerajinan tangan dari botol bekas yang berbentuk pot bunga. Nah, itu tadi pembahasan kita dari teks prosedur yang dimana sudah kita ulangi dari pengertiannya, setelah itu strukturnya, dan juga masalah-masalah umum dalam pembuatan teks prosedur serta menyajikan teks prosedur secara lisan. Untuk selanjutnya yaitu bagian pertanyaan ataupun soal yang dimana akhir dari pembahasan kita bisa kalian jawab dari pertanyaan yang sudah tertera. Nah, ada 5 soal, bisa kalian jawab di kertas kalian menggunakan ballpoint tinta warna biru. Oke, itu tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Mudah kan? Mudah kan untuk kalian cerna dan kalian pelajari? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya juga kita tutup dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alamtanihi farduhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi tetap dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang lainnya. Oke, pesan saya jangan lupa tetap belajar, dibantu ya orang tuanya biar tidak malas-malasan di rumah, dan jangan lupa untuk